Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi ya teman-teman. Kita berjumpa lagi di channel Novi Andriani Zakaria. Di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku, sharing kebahagiaan, ingin berbagi kebahagiaan kepada teman-teman semua, karena alhamdulillah aku keterima jadi dosen tetap B DT BPNS, jadi dosen tetap bukan PNS. Tapi meskipun bukan PNS, aku bener-bener seneng banget, aku bener-bener bahagia banget bisa keterima di formasi manajemen dakwah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi prodi manajemen dakwah adalah prodiku ketika S1. Jadi memang dari dulu aku pengen banget mengabdi di prodiku sendiri, di prodi manajemen dakwah. Dan alhamdulillah akhirnya cita-citaku, mimpiku untuk menjadi dosen itu bisa terwujud. Dan hari ini aku udah nyampe di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Aku berangkat tadi pukul 5 pagi. Sebenarnya hari ini itu pemberkasan atau tanda tangan kontrak pukul 9.30, tapi karena Surabaya itu macet ya teman-teman, jadi dari orang tua disuruh berangkat pagi. Mending nunggu di kampus daripada nanti istilah bahasa Jawanya itu notor-notor gitu. Akhirnya aku tadi bangun subuh, terus aku berangkat pukul 5, nyampe sini pukul 6. Jadi sebenarnya itu cuma 1 jam, tapi kalau berangkatnya itu pukul 6 atau 7 itu nanti jadinya itu perjalanannya itu 2 jam gitu loh. Jadi alhamdulillah di sini aku udah nyampe. Aku ada di gedung Twin Tower. Sebenarnya pengen di kelas ya tadi, karena mungkin ini karena kepagian, kelasnya ini masih dikunci semua. Ini aku ada di lantai 7. Jadi di lantai 7 ini tuh banyak banget kenangan aku S2 di sini bareng teman-teman S2 Ekonomi Syariah. Oke teman-teman, aku pengen sharing kebahagiaan aku di video kali ini. Bukan untuk apa-apa, bukan bermaksud sombong atau lain sebagainya. Aku pengen sharing kebahagiaan aja. Aku pengen sharing kebahagiaan, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, khususnya untuk anakku sendiri, yaitu Muhammad Farahizul Wibianto. Ini perjuangan bunda untuk bisa menggapai cita-cita bunda, seperti itu. Semoga nanti ketika Farel besar bisa menjadikan kisah bunda ini sebagai inspirasinya Farel dalam menggapai cita-cita. Oke, langsung saja ya teman-teman semua. Jadi awalnya itu seperti teman-teman yang lain yang fresh graduate, yang pengen dapat kerja, kemudian melamar kemana-mana kayak gitu. Jadi dulu sebelum lulus S2 sebenarnya sudah keterima jadi dosen tetap di salah satu perguruan tinggi swasta di daerah Tuban. Tapi nggak tahu kenapa nggak ada kabar sampai 1 tahun. Jadi udah keterima, ya udah, ada grup WA-nya juga ada, tapi nggak ada apa-apa, nggak ada tanda tangan kontrak, nggak ada disuruh ngajar atau dihubungi dan lain sebagainya. Mungkin karena masih perguruan tinggi baru ya, jadi masih belum ada mahasiswa mungkin ya. Jadi dulu sudah pernah melamar dan keterima alhamdulillah, tapi anehnya itu setelah keterima nggak ada apa-apa. Jadi akhirnya ngelamar lagi di daerah Mojokerto. Kesana itu langsung bersama ayah. Kemudian di sana itu untuk menuju atau akses menuju ke sananya itu ternyata
sangat sulit gitu loh teman-teman. Jadi lewat jembatan, kayak intinya penuh dengan perjuangan di situ, salah satu kampus di sana ya. Kemudian nggak ada kabar juga, nggak ada kabar diterima atau nggak ada kabar nggak diterima. Akhirnya melamar lagi di daerah Gresik. Nah di situ akhirnya sama juga, ada katanya sih yang apa namanya yang keterima itu dihubungi via telepon lah. Nggak tahu dihubunginya itu kapan. Banyak juga di HP itu panggilan tidak terjawab, tapi nggak tahu kira-kira lolos apa nggak tahu. Tapi kayaknya sih nggak lolos sih. Kalau misalkan lolos kan pasti, misalkan nggak bisa ditelepon kan bisa di WA gitu kan. Tapi anehnya kenapa kok antara yang lolos sama enggak itu, kenapa nggak dibuat surat resmi aja yang lolos siapa namanya gitu, itu nggak ada. Akhirnya ada pendaftaran dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Udah pengen banget daftar, ini kesempatanku untuk jadi dosen tetap di UINSA. Kok ada kata-kata bukan PNS lah ini, kayak galau sama ibuku, daftar nggak ya bu ya, masuk nggak bisa mbak jadi PNS nantinya, nggak tahu bu, tapi nanti takutnya udah kontrak bukan PNS, terus ketika ada pendaftaran PNS daftar takutnya malah nggak boleh. Masih galau satu hari itu. Dari temen, alhamdulillah dikelilingi orang-orang baik, dari temen S2, beasiswa S1 sama Mas Arif itu dikasih informasi sebanyak-banyaknya. Nanti tak carikan info ya ke teman-temanku, hari Senin nanti aku mau kumpul sama teman-teman yang udah jadi dosen gitu. Mas Arif itu PNS di Kemenak Bojonegoro kalau nggak salah. Nah Mas Arif itu banyak banget berjasa karena banyak memberikan informasi-informasi ke aku, nah itu lowongan, kemudian informasi-informasi penting terkait PNS dan lain sebagainya. Jadi aku dapat informasinya dari Mas Arif, kuliahku tentang TOEFL, tentang bagaimana jadi mahasiswa terbaik S2, itu semuanya aku nanya ke Mas Arif. Aku selalu termotivasi karena Mas Arif juga mahasiswa terbaik S2, S1. Intinya ketika Mas Arif mendapatkan sesuatu yang aku rasa wow, ya Allah, Masya Allah, aku selalu selawatin, ya Allah semoga aku bisa, intinya bisa meniru jejak beliau kayak gitu. Mas Arif itu terima kasih banyak untuk Mas Arif ya. Kemudian akhirnya ya udahlah daftar aja bismillah gitu kan ya. Nggak taunya karena dulu kan lulus S1 jadi asisten dosen, salah satu dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya, yaitu Bu Imas Maisaro ya. Kemudian Bu Imas itu WA, chat, ngasih info terkait pendaftaran dosen tetap ini. Kemudian yang paling mengharukan, Bu Imas itu sampai kayak kan nanya, silakan daftar ya di formasi manajemen dakwah. Nggih bunda, kan aku kan Novi kan panggilnya bunda. Nggih bunda, insya Allah Novi bakalan daftar dosen tetap di formasi manajemen dakwah. Itu terharunya bunda itu masih kayak memastikan lagi gitu loh, kayak terakhir itu dapat balasan itu kayak gini, daftar ya nak, lah itu loh kata-kata yang bikin aku ya Allah bunda pengen banget aku jadi dosen tetap di UINSA dengan formasi manajemen dakwah. Aku sendiri pengen bunda, aku sendiri pengen, makanya aku nggak mau ngecewain bunda. Aku berusaha semaksimal mungkin saat itu juga, meskipun aku belum tahu nanti lolos tes administrasi atau enggak. Kan pertama kan ada tes seleksi administrasi, kemudian ada SKD, SKB gitu kan ya, sama wawancara micro teaching itu ya. Aku nggak tahu aku keterima administrasi atau enggak, intinya aku mau belajar untuk SKD kayak gitu. Aku belajar, pokoknya nggak ada kata nggak belajar selama itu, karena jarak antara seleksi administrasi kemudian SKD sama SKB itu cuma selang beberapa
hari aja, kayak 1 hari 2 hari gitu aja, jadi nggak, waktunya itu nggak lama. Tapi sebelum itu udah benar-benar mempersiapkan. Kemudian dari Bu Ima sendiri tuh kayak maksa, kayak minta apa namanya, biar apa ya, intinya biar daftar gitulah. Dalam hati kecil sendiri, bukan hanya bunda aja yang pengen gitu loh, Novi juga pengen kayak gitu. Intinya itu yang bikin terharu. Makasih banyak buat bunda Bu Imas Maisaroh, karena selalu memberikan kesempatan kepada Novi. Lulus S1 disuruh jadi asisten dosen. Yang Bu Imas ini ya teman-teman, orangnya sangat cantik, tinggi, putih, kemudian beliau ini perfeksionis. Intinya apa ya, begitu sempurna di mata mahasiswanya, sehingga ketika Novi ngajar ke mahasiswa Bu Imas itu kayak mereka kayak nanya-nanya gitu loh, kok bisa jadi asisten Bu Imas, gimana caranya dan lain sebagainya. Novi sangat berterima kasih kepada Bunda Bu Imas Maisaroh selalu memberikan kesempatan emas untuk Novi bisa belajar dan terus belajar, selalu menjadi support, kemudian selalu menjadi motivasi dan inspirasi bagi Novi. Jadi dari pengalaman mengajar menjadi asisten dosen, akhirnya Novi itu punya pengalaman mengajar, bagaimana menghadapi mahasiswa, bagaimana cara membuka perkuliahan, menyampaikan materi, kemudian menutup perkuliahan, bagaimana teknik humor dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian bukan hanya Bunda Imas aja, tapi Pak Hakim juga memberikan menginfokan bahwa ada pendaftaran kayak gitu. Jadi setiap kali ada dosen, Novi selalu minta, nggih Bapak, insya Allah Novi bakalan daftar, doakan Novi, semoga Novi bisa keterima. Kemudian dari Pak Ilham ini juga sangat memotivasi Novi menjadi dosen inspirasinya Novi juga, karena semangatnya itu benar-benar nggak bisa ditiru. Pokoknya semangatnya Pak Ilham itu benar-benar api yang membara, nggak bisa ditiru. Novi nggak bisa niru, tapi seenggaknya semoga suksesnya bisa nular ya Pak ya. Jadi Pak Ilham ini juga menginformasikan ke Novi terkait penerimaan dosen tetap itu. Akhirnya Novi udah mantep daftar. Sambil belajar, Novi itu selalu, nggak tahu kenapa, ketika sholat itu kayak namanya itu ada di urutan pertama gitu loh. Jadi kayak ada bayangan terngiang-ngiang, kayak Allah itu kayak nunjukin ada namanya Novi Andriani Zakaria gitu di urutan pertama. Dan alhamdulillahnya itu ketika pengumuman lolos ke SKD, makin semangat belajarnya, ingin selalu memberikan yang maksimal sampai udah nggak bisa belajar lagi gitu, sampai hari H, bahkan sebelum ujian, detik-detik sebelum ujian itu masih terus belajar, entah itu belajar dari buku CPNS, kemudian dari video-video, dari buku, semuanya dipelajari. Lah ini mau tes SKD bertepatan dengan saudara anak dari kakaknya ibu mertua itu nikah yang di daerah Mojokerto. Akhirnya keluarga ke sana, anak suami ke sana. Tapi Novi karena pengen memberikan yang maksimal, nggak mau ikut. Jadi ikut yang pas waktu belum pengumuman itu ikut untuk acara sudah pengumuman, tapi masih nggak pakai nginep gitu, masih acara lamarannya dari Mojokerto ke Sidoarjo itu masih ikut. Tapi ketika di Mojokertonya sendiri itu sudah nggak ikut karena lama, dari pagi sampai malam. Jadi takutnya waktunya itu terbuang sia-sia, nanti takutnya usahanya kurang maksimal, jadi nggak ikut. Jadi anak yang ikut, Farel yang ikut. Kemudian dari situ benar-benar belajar dengan maksimal. Saat itu ternyata teman-teman, semua yang Novi pelajari ini pola ya, bukan soalnya sama persis, tapi pola
eh, pertanyaannya, pola isisiannya itu semuanya keluar dan sama persis. Ini alhamdulillahnya, jadi kayak ya Allah, semoga jawabannya memang benar-benar benar gitu dan bisa mendapatkan nilai yang maksimal, karena ini sesuai dengan yang dipelajari Novi dari awal sampai akhir, semuanya itu keluar semua yang dipelajari kayak gitu. Jadi alhamdulillah banget, dan itu ya Allah, setelah berusaha semaksimal mungkin, karena di situ saingannya itu awal itu 40 untuk yang di formasi manajemen dakwah aja ya. Kalau total seluruhnya itu sekitar 270 orang ya, atau pesaing. Nah itu ketika seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasinya ternyata sekitar 25 yang di formasi manajemen dakwah saingannya. Kemudian alhamdulillah jadi urutan yang pertama. Nama Novi Andriani Zakaria jadi urutan yang pertama, dan dapat ke tahap selanjutnya gitu. Jadi 3 urutan pertama itu ke tahap selanjutnya, ke tahap SKD. Di SKD pun begitu, waktunya cuma 2 hari ya, 2 hari itu disuruh micro teaching, kemudian sama wawancara. Di micro teaching itu harus bikin RPP, kemudian mengajar dengan mata kuliah yang paling dikuasai. Lah ini Novi juga bingung karena suka semua mata kuliah gitu, tapi Novi ingat Pak Ilham ketika pertama kali ngajar. Pak Ilham pertama kali ngajar Novi itu di mata kuliah ilmu dakwah. Di mata kuliah ilmu dakwah, di situ Novi sangat ingat banget bagaimana cara Pak Ilham mengajar, bagaimana mengajak interaksi 2 arah dengan mahasiswa, kemudian bagaimana, dan isi materinya itu sampai masih hafal, masih terngiang-ngiang. Intinya Pak Ilham awal pertama kali ngajar Novi di ilmu dakwah itu masih inget banget pelajarannya, materinya, cara mengajarnya, semangatnya, semuanya tuh Novi inget. Dan itu Novi tiru ketika micro teaching semuanya. Jadi Novi list, setelah ngomong ini nanti menjelaskan ini dan lain sebagainya, sudah Novi persiapkan semua. Dan Novi pengen memberikan tampilan PPT yang model terbaru, dan juga alhamdulillah kemarin sudah bisa ya menampilkan wajah ketika di PPT itu. Jadi kayak aku pengen menunjukkan bahwa aku itu melek teknologi gitu loh. Aku itu melek teknologi, aku itu bisa jadi dosen yang milenial juga kayak gitu. Akhirnya dipersiapkan 2 hari 2 malam itu bener-bener tidurnya itu bisa dihitung kayak cuma 3 jam atau berapa jam gitu, sampai akhirnya di hari yang kedua itu di sini ini matanya Novi ini timbilan besar, dan itu benar-benar sakit banget karena ngedep laptop terus, menghadap laptop terus, sampai kayak tidur itu bangun ke ruangan kerja lagi, ke belakang ya, kamar belakang ruangan kerja. Akhirnya kayak nggak bisa tenang gitu loh sebelum bisa mempersiapkan sesuatu yang memang ingin usaha maksimal lah, intinya ingin usaha maksimal memberikan yang terbaik ketika SKB itu, ketika baik micro teaching atau wawancara itu banyak banget juga melihat video YouTube. Jadi selain ngedep laptop, itu juga ngedep HP. Pokoknya 2 hari itu bener-bener punggung sakit, kemudian mata timbilan kayak gitu. Akhirnya dikasih ibu obat untuk meredakan nyeri itu tadi, minta minum 2 kali, obatnya ada 2. Akhirnya benar-benar tetap ngedep laptop lagi. Intinya nggak maksimal gitu loh, pengen, karena ini kesempatan dan nggak datang 2 kali, pengen memberikan yang maksimal. Pokoknya entah itu nanti diterima atau enggak, intinya aku sudah sudah memberikan yang maksimal, dan akhirnya pasrah gitu kan ya. Lah setelah itu ada kok fotonya ketika suami kerja terus mata timbilan dan sakit banget, tak fotokan ke suami. Pak,
matanya Bunda Timbilun besar, sakit banget gitu. Katanya disuruh istirahat dulu kayak gitu, tapi ya istirahat di tempat kerja, tiduran sambil mikirin gimana nanti presentasinya dan lain sebagainya. Akhirnya sudah mempersiapkan dengan baik sampai hari H. Ini yang membuat hati sesak. Wifi trouble, jaringan paketan juga nggak ada. Itu tesnya sekitar jam 10 ya, jadi sesi pertama jam 10 sampai setengah 11. Dari mulai jam 4 itu sudah tak persiapkan Zoom dan lain sebagainya. Sudah tak persiapkan untuk masuk ke situ, masuk jaringannya yang di laptop itu wifi. Udah bisa, tapi kenapa di detik-detik mau presentasi itu nggak bisa? Nah ini, detik-detik presentasi masuk ke Zoom itu sudah bisa. Udah jam 10 tepat disuruh masuk ke breakout room yang ada di Zoom, itu nggak bisa. Kayak nggak ada undangan yang muncul. Ya Allah, kenapa ini? Sampai tak ganti jaringan wifi, tak ganti jaringan paketan. Akhirnya bisa masuk. Ketika sudah masuk di breakout room, kan karena saking paniknya itu sekitar jam 10 lebih 13, kan memakan waktu kurang 15 menit lagi, sekitaran segitu. Langsung buka PPT. Bu, apakah ini Bapak Ibu apakah langsung presentasi gitu Novi? Wah, sudah siap nih buat ngajar katanya. Saat itu yang uji kalau nggak salah wakil rektor 1, kalau nggak salah Ibu Zen, kemudian sama wakil dekan 1 saat itu Bapak Khairul Arif ya. Lah kemudian dari situ itu langsung nampilin PPT, tapi PPT-nya itu nggak bisa keluar, nggak bisa tertampil. Akhirnya keluar dari Zoom sendiri karena mungkin sinyalnya ya nggak ada sinyal sama sekali, karena posisinya mendung gerimis kayak gitu. Akhirnya keluar masuk dari pengujinya sendiri itu disuruh udah videonya dimatiin aja gitu, nggak usah ditampilin. Itu kayak nyesek banget gitu loh. Aku udah nyiapin selama 2 hari sampai mata timbilan, punggung sakit, tapi nggak ditampilin. Nah ini yang bikin nyesek. Ya udah nggak ditampilin, cuma suaranya aja yang silakan langsung dimulai ke presentasi materinya. Ketika presentasi pun keluar sendiri Zoom-nya gitu. Akhirnya bingung, ditelepon sama Pak Khairul Arif. Sebelumnya ditelepon sih sama Pak Khairul Arif, katanya minta nomor ke Pak Hakim gitu. Katanya Novi kok nggak masuk ke breakout room karena jaringannya memang susah. Padahal sebelumnya itu nggak tahu ya. Bener-bener mau ujian ternyata disuguhkan dengan jaringan yang sangat tidak stabil, sangat buruk. Akhirnya pikiran kemana-mana, takut nilainya terkurangi, takut nanti kurang maksimal dan lain sebagainya. Akhirnya dari Pak Khairul Arif itu telepon, udah presentasinya lewat WA aja. Ya Allah, aku udah nyiapin semua, pengen pengujinya supaya tahu bahwa presentasiku ini aku PPT-nya udah disiapin secara maksimal. Entahlah, akhirnya pasrah, ya udah disuruh telepon tanpa video, nggak mau. Intinya aku pengen meskipun hanya Pak Khairul Arif aja yang tahu mimik wajahku. Jadi Pak Khairul Arif sama Bu Zen itu ada di Zoom, tapi suaranya itu melalui WA gitu loh teman-teman. Jadi Pak Khairul Arif nelpon, kemudian tanya, Bu Zen apa suaranya Novi udah kedengeran gitu. Katanya iya Pak, denger lah. Itu aku nggak mau telepon, tapi aku video call dan berharap semoga suaranya bisa jelas dan sinyalnya itu bersahabat gitu. Akhirnya di situ disuruh presentasi langsung blank kan, yang mau dipresentasiin apa kayak gitu, bingung. Akhirnya langsung inget ilmu dakwah, ilmu dalam bahasa Arab itu seperti apa, dakwah dalam bahasa Latin dan lain sebagainya dalam bahasa Arab. Sedangkan menurut Prof. Ali Aziz semuanya
pokoknya semaksimal mungkin di situ Novi jelasin langsung, karena waktunya tadi kepotong terus sama Bapak Khairul Arif disuruh langsung ditutup aja perkuliahannya. Ya Allah, belum juga jelasin semua udah ditutup. Padahal ada analogi terkait ilmu dakwah yang memudahkan mahasiswa itu memahami bagaimana sih ilmu dakwah gitu. Pokoknya intinya semua yang disiapin itu tidak bisa ditampilkan secara maksimal. Akhirnya ditutup perkuliahan, ada alhamdulillah nyiapin quotes motivation untuk terakhir penutupan perkuliahan. Akhirnya wawancara di situ juga sebenarnya sudah maksimal, setiap pertanyaan sudah dijawab Novi dengan semaksimal mungkin, sebisa mungkin, baik dari Pak Zen Pak Zen Buzen ataupun Bapak Khairul Arif. Lah, di situ ada satu pertanyaan sih dari yang terakhir. Di situ waktunya kurang 3 menit kan. Novi pengen jawab cepet, jelas supaya dapat pertanyaan banyak gitu. Supaya nilainya bisa maksimal menggantikan presentasi yang tidak bisa ditampilkan tadi. Akhirnya pertanyaannya banyak dari Buzen, dari Pak Khairul Arif. Akhirnya ada satu pertanyaan yang nggak bisa Novi jawab. Di situ terkait bingung juga mau jelasinnya. Intinya Novi nggak tahu itu kayak intinya kalau radikalisme kan Novi tahu. Itu kayak pertanyaan yang Novi istilah yang asing gitu loh, belum pernah mendengar lah itu. Terus dapat kata-kata dari Bapak Khairul Arif, ditingkatkan lagi ya membacanya gitu. Baik Bapak, mohon maaf nih nggak bisa maksimal gitu. Akhirnya setelah itu sudah selesai, nangis Novi nangis ke kamar karena suami sudah pulang kerja. Nangis, Mas, nggak ada sinyal, nggak bisa maksimal, nggak bisa nampilin PowerPoint, presentasi juga langsung disuruh nutup perkuliahan, belum selesai menjelaskan materi. Kemudian juga kan ada baca Al-Quran, disuruh bawa Al-Quran. Di situ Novi udah belajar juga supaya suaranya itu bisa merdu meskipun suaranya nggak ada merdu-merdunya, supaya tajwidnya juga benar. Udah belajar dari sebelum-sebelumnya, menghafal semua doa sehari-hari, menghafal surat-surat pendek. Takutnya nanti ditanya gitu kan ya, tapi nggak disuruh baca Al-Quran. Akhirnya down, jangan-jangan yang lainnya disuruh baca Al-Quran. Karena waktunya Novi sedikit, akhirnya nggak disuruh baca. Intinya langsung down, wes nggak tahu, pasrah. Kata emas langsung bilang gini, ya wes mungkin bukan rezekinya. Langsung down, langsung ke ibu juga ya udah Mbak, wes pasrah gitu. Soalnya kan terkendalanya kan sinyal gitu. Langsung udah nangis, ya Allah ini kesempatanku, tapi aku nggak bisa maksimal. Apa memang nggak ditakdirkan untuk jadi dosen di sana gitu. Akhirnya aku WA Bunda Imas. Bunda, alhamdulillah Novi sudah selesai tes SKB, tapi mohon maaf Bunda nggak bisa maksimal karena terkendala sinyal. Paling terharunya Bunda itu langsung, ya Allah Nak, tahu gitu tadi tesnya itu di ruangan Bunda, di kantor Bunda. Novi juga nggak tahu Bunda, tiba-tiba nggak ada sinyal. Intinya curhat ke Bunda, tadi gimana gini-gini, siapa yang uji. Awalnya nggak tahu kalau yang uji itu Pak Khairul Arif ya, karena bapaknya habis telepon, di WA-nya kan ada fotonya, itu tak kirim ke Bunda. Ini Bunda diuji bapak ini. Waduh Novi, katanya gitu. Kenapa Bunda? Galak banget, ini Pak Khairul Arif, orangnya galak banget, berat banget ini Novi gitu. Langsung seketika sedown-downnya, udah nggak ada harapan, pasrah. Dan itu bener-bener kayak aku itu ngelihat kekurangan tadi, nggak ngelihat ketika bisa menjawab presentasi, nggak ngelihat faktor-faktor yang lain kayak
misalnya aku punya sertifikat mahasiswa terbaik dari mulai semester 2, 3, 4, 5, 6, 7 menjadi mahasiswa terbaik S1, menjadi mahasiswa terbaik S2, itu nggak ngelihat faktor-faktor lain, pokoknya di presentasi itu tadi lo nggak bisa nampilin PPT. Akhirnya udah pasrah, nangis. Kemudian ada sedikit harapan dapat kabar baik dari Pak Ilham, katanya 99% Novi diterima. Itu Masya Allah, senengnya, bahagianya. Tapi katanya Pak Ilham bilang lagi, tapi ditunggu kabar ditunggu lagi info resminya hari Rabu ya, katanya gitu. Iya Bapak, gitu. Terima kasih banyak kabar baiknya, semoga beneran ya Bapak, doakan Novi gitu. Jadi Pak Ilham itu langsung telepon Novi, tapi cuma di miss call. Terus Novi telepon balik, Bapak gimana gitu kan, ini lagi ngobrol sama yang uji Novi tadi. Ya Allah Bapak, kalau Novi diuji lagi, Novi mau ke kampus sekarang juga mau. Intinya tadi terkendala sinyal Pak, jadi nggak bisa maksimal gitu. Terus Pak Ilham itu ada kata-kata gini, rezeki sinyal gitu. Udah, kalau memang rezekinya nggak akan kemana, tapi masih belum itu, meskipun kabar baik ya, tapi masih belum yakin karena belum ada info resminya. Kemudian dari Pak Novi WA chat Pak Khairul Arif minta doa, kok Pak Khairul Arif, Pak Arif Kaprodi MD ya, minta doa Bapak, doakan ya Pak semoga Novi bisa keterima gitu. Ke Pak Hakim, ke guru-guru, ke keluarga minta doanya. Hari Rabu pengumuman gitu intinya. Dari Pak Hakim pun itu tadi kan 99% keterima, Pak Hakim malah bilang 75% keterima. Jadi setelah dapat kabar dari Pak Ilham itu berdoa semaksimal mungkin, dapat kabar lagi dari Pak Hakim 75%, kok tambah turun, doanya makin dikencer, intinya dikencengin lagi, doanya makin dibanterin lagi gitu. Akhirnya tibalah saatnya pengumuman, sama seperti sebelumnya diundur, jamnya diundur. Saat itu karena diundur terus, akhirnya ada keperluan mau ke Indomaret sama adik, mau beli sesuatu yang penting saat itu. Ya udahlah, waktunya pengumuman, tak tinggal ke Indomaret dulu, bismillah. Ketika mau ke Indomaret itu lihat grup dulu, kok ada yang keluar gitu. Ketika diklik, ya pengumuman. Itu posisi lagi gendong Farel sama gendong ya. Posisi lagi gendong Farel, pengumuman, bismillahirrahmanirrahim. Urutan ke-8, dosen manajemen dakwah Novi Andriani Zakaria. Langsung gendong Farel itu langsung sujud syukur. Ibu dari belakang itu nanya, Mbak, lapo gak diterima ta gitu. Ibu dari belakang, Ibu alhamdulillah diterima Bu gitu. Udah speechless, nggak bisa nangis sama sekali. Padahal ketika pengumuman yang awalnya keterima itu bener-bener nangis ke ibu, tapi itu ketika diterima bener-bener speechless. Ya Allah, nggak tahu, nggak nyangka, udah bener-bener nggak nyangka. Kemudian tak tunjukin ke ibu HP-nya, terus sama ibu, coba sih tak lihat deh, nggak nang salah gitu. Terus dilihat ibu, coba dilihat Bu yang nomor 8 gitu. Setelah dilihat yang nomor 8 ternyata benar. Dan itu perjalanan menuju ke Indomaret itu juga nggak fokus, kayak speechless. Kemudian udah nggak nyangka, pokoknya selama perjalanan itu alhamdulillah ya Allah, terima kasih kayak gitu. Dan itu benar-benar ya Allah, langsung aku kabari semua guru-guru, keluarga, kemudian dosen-dosen tadi yang sudah mendoakan aku kabari semua. Dan aku inget satu sahabat aku di Manduang Gresik, Kurnia Ningsih, yang udah milihin prodi manajemen dakwah. Katanya itu prodi manajemen dakwah itu cocok buat aku, padahal kalau menurutku sendiri aku itu juga nggak terlalu alim gitu kan ya, tapi katanya dia itu cocok di situ. Jadi aku kayak, ya Allah, ini prodi pilihannya
sahabat aku Kurnianingsih, aku berterima kasih. Aku langsung inget sama Kurnianingsih yang daftarin, yang bayarin pendaftarannya. Aku titip ke dia karena saat itu aku drop karena nggak keterima SBMPTN. Aku ikut di UINSA jalur UMPTKIN, dan yang milihin semua prodi itu Kurnianingsih, temanku. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja ya teman-teman, cerita pengalaman aku. Semoga bisa menjadi inspirasi, dan harapanku sih semoga bisa menjadi inspirasi untuk anakku sendiri juga, terutama ya Farel, ketika mengejar cita-citanya jangan pernah berputus asa, usaha maksimal, doa maksimal. Memang takdir itu sudah dituliskan Allah ketika sebelum kita lahir, tetapi mungkin saat itu ketika ada kesempatan, Allah itu mungkin bilang, takdirmu memang misalkan sukses di tahun sekian, tapi sekarang terserah kamu, terserah kamu sayang, terserah kamu, tak pasrahkan ke kamu seberapa besar usaha kamu, kayak gitu. Jadi memang takdir sudah dituliskan sebelum kita lahir, tapi Allah pernah berfirman bahwa Allah tidak akan merubah nasib hambanya kecuali hambanya sendiri yang merubahnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di next video berikutnya, insya Allah akan membahas tentang soal-soal SKD, SKB, micro teaching, wawancara untuk dosen tetap non PNS ya teman-teman. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.